Bagaimana dan kapan satuan mata uang pertama kali muncul? Apakah kita menganggapnya sebagai alat ukur nilai? Apakah uang merupakan alat penyimpan nilai yang handal? Dan siapa sebenarnya yang menciptakan uang yang kita gunakan? Apakah uang merupakan komoditas yang diperdagangkan? Dan bagaimana sebenarnya uang ini berhubungan dengan status kita, dengan nilai barang-barang yang kita gunakan dalam hidup? Halo, bertemu kembali bersama Bumi Laras. Seperti pada video-video sebelumnya, kita selalu membahas tentang biografi tokoh ternama di Indonesia maupun biografi tokoh berpengaruh di dunia. Serta kita tidak lupa untuk selalu membahas tentang sejarah nasional Indonesia, pra-kemerdekaan, dan pasca kemerdekaan. Tapi pada video kali ini kita akan membahas tentang sejarah mata uang, sejarah koin logam, hingga kita menggunakan sebagai alat transaksi hingga sekarang ini. Seperti foto pertama ini adalah bentuk alat tukar yang digunakan pada abad ke-19 di sebuah pulau terpencil bernama Yap. Yap ini sekarang lebih dikenal dengan Negara Federasi Mikronesia. Ukuran alat tukar ini berdiameter 1 dan 12 kaki yang berfungsi bukan sebagai mata uang yang dapat membeli banyak hal. Ini adalah sebuah penanda yang mencatat atau semacam kontrak yang melibatkan antar dua pihak dalam sebuah nilai hubungan. Benda ini disebut dengan rai. Kemudian ada benda yang ditemukan pada tahun 1970 dan disebut bahwa benda-benda tersebut adalah benda yang berasal dari peradaban Mesopotamia 8.000 tahun yang lalu. Benda-benda ini berbentuk kubus, piramida, silinder, dan kerucut yang digunakan untuk mencatat transaksi yang mewakili komoditas yang berbeda dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada koin logam yang dibawa oleh orang-orang Yunani dan disebarkan di India sejak tahun 352 sebelum Masehi yang berukiran wajah Zeus dan bagian belakang yang diukir mewakili representasi Athena dengan gambar seekor gajah. Dalam video ini kita juga akan membahas tentang bagaimana penemuan koin-koin logam hingga dikenal sebagai mata uang dan bagaimana perkembangannya hingga kita dapat menggunakannya pada era modern saat ini. Tapi sebelum kita jauh pada pembahasan kita dalam video kali ini, jika kawan-kawan menyukai video ini dan jika kawan-kawan mendapatkan informasi yang bermanfaat dari video ini, jangan lupa untuk selalu klik tombol like, share, dan subscribe agar kita bisa saling berbagi informasi terkait biografi tokoh ternama dan berpengaruh di Indonesia maupun di dunia, serta tentang sejarah nasional Indonesia maupun sejarah dunia. Jadi dengan perkembangan satuan mata uang sebagaimana kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, setidaknya akan muncul beberapa pertanyaan mengenai bagaimana dan kapan satuan mata uang pertama kali muncul. Kemudian, apakah kita menganggapnya sebagai alat ukur nilai? Apakah uang merupakan alat penyimpan nilai yang handal? Dan siapa sebenarnya yang menciptakan uang yang kita gunakan? Apakah uang merupakan komoditas yang diperdagangkan? Dan bagaimana sebenarnya uang ini berhubungan dengan status kita, dengan nilai barang-barang yang kita gunakan dalam hidup? Sebagaimana ditulis Felix Martin dalam Money, The Unauthorized Biography, masalahnya adalah uang bukanlah benda sama sekali, melainkan teknologi sosial, seperangkat gagasan dan praktik yang mengatur apa yang kita produksi dan apa yang kita konsumsi, serta bagaimana cara kita hidup bersama. Tetapi di satu sisi, ketika kita memikirkan uang, kita akan secara otomatis berpikir tentang koin dan logam atau sesuatu bentuk lainnya yang berharga. Kita seharusnya tidak memikirkan apa itu uang, tapi apa yang bisa dan mampu dilakukan oleh uang. Karena fakta krusial tentang hakikatnya, uang adalah teknologi atau prosedur yang dirancang untuk mengelola kepercayaan. Kepercayaan bahwa kreditor akan dibayar kembali. Bisa dikatakan uang adalah sistem operasi yang kita gunakan untuk menjalankan perekonomian kita. Karena percaya berarti memiliki keyakinan pada seseorang, memberinya penghargaan, dan jika ia terpaksa meminta kepada kita, maka dengan kata lain bahwa ia telah berhutang kepada kita, karenanya kredit dan hutang. Dan anggapan ini sudah dimulai sejak zaman Ksatria Malta, ketika pada tahun 1565 mereka memberikan tanda pada koin mereka dengan tulisan non aes sed fides yang artinya adalah bukan logamnya, tetapi kepercayaan. Inilah yang dimaksud dari penjelasan di awal mengenai mengelola kepercayaan bahwa kreditor akan dibayar kembali. Tapi di satu sisi, apalagi pada masa sekarang, bahwa akan muncul banyak pertanyaan mengenai uang. Beberapa orang akan bertanya, apakah selalu aman untuk mempercayai mereka yang menerbitkan uang? Dan juga akan ada anggapan apakah mereka bisa dikalahkan? Dan apakah pemerintahan mereka bisa lenyap? Bahkan, apakah bisa beranggapan bahwa mereka bisa menipu dengan memotong tepi koin agar lebih ringan dan nilainya berkurang? Atau apakah mereka bisa menarik mata uang atau membiarkannya terdevaluasi melalui inflasi? Fakta bahwa mereka tidak selalu dapat dipercayai adalah salah satu alasan mengapa logam mulia dalam koin lebih sering diasumsikan sebagai nilai sebenarnya.
namun disalahartikan sebagai proses yang tidak substansial yang diwakili oleh gagasan tentang uang. Maka dari itu, koin tidak pernah menjadi uang. Koin hanya mewakili uang dan koin hanya selalu menjadi bukti dari bentuk kepercayaan bahwa hutang akan dilunasi. Terlepas dari semua nilai yang ambigu, ketergantungannya pada keyakinan dan kepercayaan, dan kemudahannya yang digunakan untuk menipu, gagasan tentang uang adalah salah satu penemuan terpenting masyarakat mapan, karena uang adalah salah satu bentuk teknologi kunci yang memungkinkan kelompok yang jauh lebih besar untuk berkembang bersama daripada yang mungkin terjadi sebelumnya. Namun seperti semua teknologi, ini adalah pedang bermata dua yang dapat digunakan untuk membayar atau bahkan untuk mencuri. Ketika orang barat pertama kali tiba di pulau terpencil Yap pada abad ke-19, jauh dari manapun di Pasifik, mereka terkejut menemukan bahwa penduduk pulau itu menggunakan mata uang yang aneh. Mata uang tersebut terdiri dari cakram-cakram batu kapur bundar besar dengan lubang di tengahnya. Cakram-cakram ini yang disebut rai berdiameter antara 1 dan 12 kaki. Cakram ini digali dari sebuah pulau sekitar 250 mil jauhnya dan diangkut dari sana dengan kano cadik untuk ditopang di sekitar pulau, dan sebagian dimiliki oleh satu orang demi satu yang mewakili nilai. Beberapa bahkan terdampar di laut, tetapi tetap menjadi bagian dari mata uang, karena semua orang tahu kualitas, sejarah, posisi, nilai, dan pemiliknya saat ini. Pulau terpencil Yap saat ini lebih dikenal dengan sebutan Negara Federasi Mikronesia. Cakram-cakram batu ini sama sekali tidak dapat dibawa-bawa dan digunakan sebagai koin, tetapi dapat digunakan sebagai mata uang, karena digunakan sebagai alat pembayaran untuk pertukaran sosial tertentu seperti acara pernikahan, bentuk warisan, atau bahkan bentuk dari kesepakatan politik. Di satu sisi, barang-barang yang lebih umum seperti makanan dan serat dapat ditukar dengan uang kerang atau melalui kewajiban adat atau sosial di daerah tertentu untuk menjelaskan di mana dan siapa yang berhutang dan berapa banyak yang berhutang kepada siapa, dan ketika waktu pembayaran sudah tiba, pembayaran kembali diharapkan juga dilakukan dengan menggunakan barang. Jika seseorang mencari rai, ia hanya disebut uang. Dalam satu arti, ini memang benar, namun hal ini juga dapat menjadi sangat menyesatkan, karena rai bukanlah mata uang yang dapat membeli apapun, namun ia hanyalah sebagai sebuah penanda atau bukti yang mencatat tentang nilai hubungan yang telah berubah dan yang telah disepakati oleh dua pihak dalam keadaan tertentu, atau kita bisa sebut sebagai sebuah kontrak perjanjian. Keadaan ini kemudian mampu untuk menunjukkan keberadaan hubungan sosial tertentu dalam masyarakat tertentu yang ada di Pulau Yap saat itu. Ini adalah salah satu cara untuk menata satu bentuk hubungan sosial, baik itu hubungan melibatkan kekuasaan, hubungan keluarga, pewarisan status, maupun kewajiban keluarga. Dan yang lebih menarik lagi dalam penggunaan sistem ekonomi di Pulau Yap ini, bahkan setiap transaksi hanya perlu untuk dicatat dalam sebuah bentuk riwayat dan tidak diperlukan pergerakan fisik batu atau tidak perlu ada kepemilikan fisik. Seperti halnya koin logam yang kita bahas di awal video ini. Dimanapun terjadi perdagangan, nilai-nilai yang disepakati bersamalah yang akan digunakan atau setara dengan semacam standar moneter. Nilai-nilai tersebut akan berbentuk yang disebut dengan uang yang diwakili dalam bentuk perak dengan berat tertentu, sama seperti yang berlaku pada zaman praklasik Yunani yang selalu menggunakan perantara yang dapat dinilai sebagai standar dalam kaitannya dengan komoditas yang diperdagangkan. Bahkan lebih menarik lagi, bahwa dalam artikel yang ditulis oleh The Human Journey dalam judul Debt, Trust, and Functions of Money, bahwa tidak ada arkeolog atau antropolog modern yang pernah menemukan masyarakat yang secara teratur yang telah atau sudah melakukan perdagangan melalui sistem barter. Karena menurutnya sistem barter hanya dapat digunakan dalam situasi yang genting atau ekstrim. Kalau kita kembali kepada peradaban Mesopotamia, para arkeolog menemukan sejumlah benda tanah liat kecil yang berbentuk kubus, piramida, silinder, kerucut, dan beberapa diantaranya sudah berusia 8.000 tahun. Awalnya benda-benda ini tampak seperti bidak permainan catur, namun tidak ada papan permainan yang ditemukan, hingga pada akhirnya pada tahun 1970-an, seorang arkeolog Prancis bernama Denis Besserat menyadari bahwa setiap bentuk dari benda tanah liat itu sebenarnya mewakili komoditas yang berbeda dalam kehidupan sehari-hari. Penghitung semacam itu cukup berperan untuk mencatat transaksi kecil pada masa peradaban Mesopotamia. Beberapa benda sekaligus dapat dengan mudah disimpan sebagai catatan transaksi. Kita dapat menyimpulkan bahwa penghitung tanah liat tersebut dapat digunakan sebagai akuntansi primitif untuk perhitungan korespondensi. Bahkan orang-orang di peradaban Mesopotamia tidak perlu tahu bagaimana cara menghitung. Mereka hanya perlu untuk melihat dua kuantitas dan memverifikasi bahwa keduanya sama. Benda-benda tanah liat kecil itu kemudian dianggap sebagai bukti atau penanda dari proto uang pada masa peradaban Mesopotamia 8.000 tahun yang lalu.
Jika kita melihat dalam sejarah penemuan koin logam, bahwa koin logam untuk pertama kali baru muncul sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Koin-koin ini dicetak di Lydia yang sekarang adalah Turki Barat dan terbuat dari elektrum, paduan alami emas, dan perak. Koin logam adalah bentuk penyempurnaan besar dari unit hitung sebelumnya yang memiliki ukuran kecil dan berharga. Dan yang terpenting dalam hal ini adalah bahwa nilainya dapat distandarisasi. Jadi mungkin bisa saja 10 koin dapat membeli seekor kuda dan 20 koin dapat membeli seorang tenaga kerja. Namun dalam hal ini koin tidak digunakan untuk setiap kesempatan perdagangan karena koin relatif langka dan nilainya relatif tinggi. Jadi sebagian barang masih diperdagangkan secara kredit. Orang-orang mencatat apa yang mereka jual dan apa yang menjadi hak mereka. Keadaan inilah yang membuat orang-orang Yunani di sekitar Laut Aegea pada tahun 480 sebelum Masehi untuk meniru pembuatan koin yang ada di wilayah Lydia dan terdapat hampir ratusan percetakan uang di wilayah tersebut. Hingga pada perkembangannya, satuan koin logam menyebar ke seluruh Mediterania dan gagasan Yunani tentang mata uang menyebar hingga ke India melalui penaklukan Alexander Agung pada tahun 356 sebelum Masehi sampai tahun 323 sebelum Masehi. Koin logam yang disebarkan oleh Yunani itu disebut dengan koin Seleukia. Di bagian sisi depan, koin logam tersebut diukir bentuk kepala Zeus dan sisi bagian belakang diukir bentuk Athena dengan ukiran gajah. Maka pada setiap peradaban besar tersebut telah menciptakan bentuk tandanya sendiri yang mewakili bentuk satuan uang. Sama halnya seperti orang Tiongkok yang mengeluarkan satuan uang sekop perunggu pada sekitar tahun 600 sebelum Masehi dan satuan uang pedang pada sekitar tahun 450 sebelum Masehi. Mereka juga menggunakan koin perunggu bundar dengan lubang di tengahnya. Hingga pada abad ke-10 Masehi, orang Tiongkok telah menggunakan uang kertas cetak yang terbuat dari kulit kayu. Hingga pada akhirnya, uang kita kenal sebagai skala universal pada nilai ekonomi. Penemuan uang yang monumental, baik sebagai skala nilai ekonomi universal maupun terdesentralisasi, baru terjadi lama setelah penemuan akuntansi dan kemungkinan besar terjadi bersamaan dengan penemuan koin logam standar yang bersamaan itu juga telah muncul aktivitas pasar atau jual beli barang. Sebagaimana yang ditulis oleh Felix Martin bahwa satu pasar mengharuskan orang untuk dapat menegosiasikan penjualan atau menyepakati yang kita sebut dengan upah, alih-alih memasukkan preferensi mereka ke dalam otoritas pusat untuk menerima arahan tentang bagaimana bertindak. Namun agar pasar bisa berfungsi dalam proses negosiasi maka diperlukan konsep nilai bersama atau bahasa yang sama, atau gagasan bersama tentang arti kata-kata dan satuan standar untuk mengukurnya. Dalam proses tersebutlah sistem tawar-menawar terjadi. Bahkan tentang gagasan bersama soal nilai barang atau jasa tertentu, melainkan satuan nilai ekonomi bersama agar tawar-menawar dapat terjadi. Tanpa kesepakatan umum tentang apa itu satuan mata uang, kita tidak akan bisa menawar harga dalam satuan mata uang di pasar. Sama seperti kita tidak bisa berbicara dengan seekor burung dan seekor lebah. Tidak terasa kita sudah membahas tentang bagaimana sejarah penemuan koin logam. Dan kita juga sudah membahas bagaimana sebuah peradaban menciptakan satuan mata uangnya sendiri sebagai alat tukar atau bukti tanda sebagai hutang satu orang terhadap orang yang lainnya. Dan kita juga sudah membahas bagaimana fungsi dari satuan uang hingga pada masa kehidupan kita pada zaman modernisasi ini. Terima kasih karena sudah menonton. Jika kawan-kawan menyukai video ini dan jika kawan-kawan mendapatkan informasi yang bermanfaat dari video ini, jangan lupa untuk selalu klik tombol like, share, dan subscribe agar kita bisa saling berbagi informasi terkait biografi tokoh ternama dan berpengaruh di Indonesia maupun di dunia, serta tentang sejarah nasional Indonesia maupun sejarah dunia. Dimanapun kawan-kawan semua berada, semoga tetap dalam keadaan sehat, apapun hal baik yang kalian rencanakan, dan apapun hal baik yang sedang kalian lakukan, semoga semuanya tetap berjalan dengan lancar. Tetaplah berbuat kebaikan dan tetaplah menjadi berkat buat lingkungan sekitar. Salam sehat, sampai jumpa pada video selanjutnya. Saya Bumi Laras, pamit undur diri. Ciao.